Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita bersama-sama akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Paulus Wiratno dari Denpasar, Bali. Beliau akan membawakan topik yaitu eksposisi 1 Tesalonika 1. Baik, untuk hambanya, Pastor Paulus Wiratno, Amin. memberikan waktu. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa ketemu lagi, walaupun mungkin lewat Zoom atau lewat YouTube. Dan saya senang diberi kesempatan untuk membahas mengenai surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Dan saudara-saudara, waktu saya membaca ini saya diberkati. Saya sendiri diberkati sekaligus ditemplak. Karena kalau membaca bunyi 1 Tesalonika, itu bunyi sebuah pujian seorang hamba Tuhan yang merintis gerejanya, yaitu Rasul Paulus, yang mau berkali-kali memberikan kata pujian untuk jemaat di Tesalonika, atau mungkin di Yunani bagian utara. Nah, saudara-saudara, sementara itu saya baru kembali dari Amerika bulan lalu, saya melihat, menyaksikan ada gereja besar yang dijual gedungnya di kota Phoenix. Nah, saya tanya kepada teman-teman yang ada di Phoenix, ketemu dengan beberapa hamba Tuhan di Phoenix, dan salah satu masalah kenapa gereja itu dijual, karena pemimpin jemaatnya tidak seperti yang digambarkan oleh kitab Tesalonika. Artinya, jemaat tidak mencerminkan apa yang diyakini, apa yang diajarkan oleh kebenaran firman. Dan saya pikir apa yang terjadi di sebuah gereja di Phoenix juga terjadi di kota-kota lain dan di negara-negara yang lain. Yaitu orang-orang Kristen yang saya sebut dengan Kristen katanya. Mungkin saudara pernah mendengar lagu "Katanya sering ke gereja", ya kan? Nyatanya hidupmu tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Saudara-saudara, jadi kita dicela oleh karena apa yang kita praktekkan tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, itulah sebabnya malam hari ini kita mau berdoa dan kita mau belajar dari jemaat di Tesalonika yang, wah, kalau saya membaca pasal 1 kita ambil akhirnya dulu. Karena di akhirnya ini mirip menjadi klimaksnya. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-10, pasal 1 ayat yang ke-10, ini klimaks jemaat yang ideal, jemaat yang diharapkan oleh Tuhan, jemaat yang luar biasa. Ayat yang ke-10 dari pasal 1 mungkin bisa ditayangkan. Dan untuk menantikan, mungkin ayat 9 boleh. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, mereka berbicara tentang bagaimana kalian mengharapkan kedatangan anak Allah di surga, yaitu Yesus. Jadi saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Orang yang mengharapkan berarti dia sudah mempersiapkan diri. Jadi orang yang sedang mempersiapkan diri dan menanti-nantikan kedatangan Kristus. Nah, kalau saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang lain yang sedang mengikuti ini, apakah kita adalah sosok warga jemaat atau murid Yesus yang
Tiap hari kita sudah siap, Tuhan aku sudah siap menanti kedatangan-Mu. Tuhan aku sudah siap dijemput oleh Tuhan pulang di kerajaan-Mu, atau saya sudah siap bersatu dengan Engkau. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda sekalian, ketika kita dalam hati, kita mengatakan, aku sudah siap berjumpa dengan Tuhan. Aku sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Artinya, Anda sudah menjadi jemaat idaman. Karena apa? Karena Yesus pernah khawatir. Khawatirnya apa? Nanti kalau anak manusia datang, masih adakah ditemui iman atau orang-orang yang beriman? Karena apa? Digambarkan di dalam Matius pasal 24 dan juga di surat Rasul Paulus yang lain, nanti di akhir zaman itu akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Hanya jemaat-jemaat yang betul-betul siap, yang betul-betul sudah dimuridkan, yang betul-betul sudah mau menyambut kedatangan Tuhan, mereka lah yang saya yakin jemaat yang sudah pilihan, istilahnya jemaat yang betul-betul luar biasa. Nah, sekarang jemaat yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan itu cirinya seperti apa? Nah, itu dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi saudara-saudara, kesimpulan daripada pasal 1, sebetulnya kata pujian yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika itu adalah pujian yang akhirnya mendatangkan kesimpulan jemaat Tesalonika siap menyambut Tuhan. Nah, mari kita akan lihat ciri-cirinya. Nomor 1, pasal 1 ayat 6. Bu bisa ditayangkan pasal 1 ayat 6 bunyinya begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat yang boleh dibilang jemaat ideal yang siap menanti atau menjemput kedatangan Tuhan adalah jemaat yang selama menjadi jemaat jadi teladan. Kenapa? Karena sudah meneladani pimpinannya, yaitu Rasul Paulus, dan meneladani Kristus. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam situasi aniaya, tekanan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, mereka melakukan persis apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetap bersukacita. Rasul Paulus yang menulis surat dari Roma dari penjara pernah menulis surat kepada jemaat yang lain mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan dia menulis itu dari penjara. Dalam keadaan menderita, umurnya sudah tua, menderita kanker mata, tapi dia bisa bersukacita dalam derita. Rupanya Yesus mewariskan itu juga, istilahnya Yesus masih bisa mengampuni dalam penderitaan di kayu salib, dia masih bisa bersukacita, dan itu diwarisi oleh murid-muridnya Stefanus maupun Rasul Paulus, dan pada akhirnya jemaat di kota Tesalonika juga melakukan hal yang sama. Jadi apa artinya buat kita? Mau jadi jemaat yang siap menjemput kehadiran Kristus, jadilah orang-orang yang hidup menurut teladan Rasul Paulus dan menurut keteladanan Yesus Kristus. Nah, di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini, kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang yang siap dalam situasi apa saja, karena nanti dalam akhir zaman dan kita sedang menghadapi akhir zaman, kita menghadapi tantangan di negara-negara barat, orang Kristen mulai mengalami bullying, direndahkan di beberapa tempat di Indonesia, waktu ibadah dapat aniaya, dapat kesulitan, tapi masih menyanyi, masih memuji.
masih bersukacita. Itulah jemaat yang meneladani Rasul Paulus dan meneladani Yesus Kristus. Jadi kita semua, Bapak Ibu, mari kita meneladani mereka. Jadilah orang-orang yang menurut teladan para rasul dan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya itu akan kelihatan waktu kita menghadapi kesulitan. Kalau di sini tulis dalam penindasan, Anda masih bisa terus bersukacita dan landasannya adalah firman. Sukacita itu landasannya adalah firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kenyataan, bukan keadaan. Saudara, kalau landasan sukacita kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kemungkinan saudara tidak akan bersukacita. Bagaimana bisa bersukacita? Kita sedang dianiaya. Bagaimana bisa bersukacita? Kita lagi mengalami kesulitan. Bagaimana bisa bersukacita? Konon waktu itu orang Kristen harus bayar pajak 2 kali lipat. Bahkan ada masa-masa mereka dikejar-kejar, dibunuh, kemudian mayatnya dijadikan obor, zamannya Kaisar Nero. Saudara-saudara, tidak mudah untuk menjadi orang Kristen pada waktu itu. Tetapi jemaat Tesalonika luar biasa, makanya dapat pujian. Jadi pujian yang pertama menjadi penurut atau meneladani Kristus. Mari kita lihat yang kedua. Ayat yang ke-9. Yang kedua, ini saudara akan menemukan sebuah ayat yang mengatakan, semua orang itu berbicara tentang bagaimana kalian menerima kami ketika kami dahulu datang kepadamu. Mereka berbicara mengenai bagaimana kalian meninggalkan berhala-berhala dan datang kepada satu-satunya Allah yang hidup untuk mengabdi kepadanya. Dalam terjemahan saudara mungkin dikatakan, dan untuk ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu menyambut kami, atau kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Apa pelajarannya yang bisa kita tangkap? Rasul Paulus sedang memuji pengabdian jemaat Tesalonika. Pengabdian mereka kepada Allah. Pengabdian tanpa pamrih. Pengabdian dengan pengorbanan yang, saudara-saudara, mereka berani mengorbankan berhala-berhala mereka. Mereka berani meninggalkan masa lalu mereka. Mereka berani melepaskan ikatan-ikatan mereka. Untuk apa? Melayani Allah yang hidup. Allah yang benar. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, ciri seorang murid Yesus, ciri seorang yang sudah dewasa, ciri seorang yang sudah matang di dalam kekristenan adalah hidup untuk melayani. Dan intisari pelayanannya adalah mengabdi. Mengabdi itu to serve. To serve is to give. Jadi pelayanan yang sesungguhnya adalah memberi. Memberi hidup kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Nah, saya mau mengatakan begini, karena di dunia ini orang mengabdi atau melayani itu motivasinya macam-macam, ya kan? Ada orang yang melayani motivasinya, wow, ingin dapat jabatan supaya diangkat barangkali jadi majelis atau saudara-saudara menjadi pengurus gereja. Ada orang yang melayani supaya dapat ketenaran, atau saudara wow dikenal di jemaat, atau ada orang yang melayani untuk mendapatkan imbalan uang. Saudara-saudara, ada orang-orang yang melayani karena ingin supaya mendapatkan promosi, macam-macam tujuannya. Selama kita melayani untuk mendapatkan, itu bukan pengabdian. To serve is to give. Kalau saudara membaca di dalam bahasa yang lain, sebetulnya mengabdi itu seperti seorang jongos mengabdi kepada tuannya. Jadi doulos atau hamba
dia mengabdi untuk menyenangkan tuannya, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi saya mau kita semua, saudara-saudara, di akhir kehidupan kita, sebetulnya yang paling membahagiakan waktu kita menemukan panggilan kita. Saya yakin mengapa jemaat di Tesalonika ini bisa melayani dengan sukacita walaupun menghadapi tantangan, karena mereka sudah tahu hidup ini singkat untuk apa? Untuk mengabdi kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Dan saya mau mengajak kita semuanya, karena di akhir kehidupan ini yang membuat kita bahagia, yang membuat kita menemukan makna, bukan pada waktu kita mengumpulkan harta, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kenaikan pangkat, bukan itu. Yang membuat kita menemukan makna adalah waktu kita bisa memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Pertanyaan, Tuhan kan tidak kelihatan. Bagaimana saya bisa melayani? Wah, saudara-saudara, inilah kita bisa membaca di sini. Rasul Paulus begitu bangga waktu mengatakan begini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Cara terbaik untuk melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dalam konteksnya jemaat Tesalonika ini, mereka dipuji karena apa? Mereka melayani hamba-hamba Tuhan. Kamu menyambut kami luar biasa. Rasul Paulus mengatakan itu dan Rasul Paulus bangga. Bahkan kalau saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya, mari kita naik ke atas, Ibu. Di ayat yang ke-8, karena dari antara kamu firman disampaikan, ayat ke-8. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat. Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Mereka tidak lagi melayani berhala, mereka tidak lagi melayani Allah yang mati, mereka melayani Allah dan yang hidup dengan cara apa? Melayani sesama, melayani hamba-hamba Allah yang pada waktu itu Rasul Paulus dan timnya. Jadi, the best way to serve God is serving His people. Cara terbaik melayani Allah adalah melayani umat Allah. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya katakan tadi, motivator terbesar, terbaik, ya karena kita mengasihi Allah yang telah menyelamatkan kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-8 ini luar biasa. Saya harap ini terjadi buat kita semua. Apa yang terjadi? Mereka menjadi saksi hidup. Tidak perlu khotbah. Tidak perlu koar-koar ke sana kemari. Saudara bisa baca ayat 7 mulai, Bu. Ayat yang ke-7. Saudara akan menemukan bunyinya seperti ini, ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya, ayat 8. Karena dari antara kamu, ya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Perhatikan baik-baik. Dari antara kamu firman Tuhan bergema di semua tempat. Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Wah, luar biasa. Iman jemaat Tesalonika ini menjadi saksi hidup. Menjadi firman yang hidup karena mereka menghidupi firman. Dan tidak perlu ngomong apa-apa lagi. Artinya tidak perlu banyak berkhotbah. Lihat kehidupannya jemaat saja. Orang sudah tahu di Makedonia dan di Akhaya. Di semua tempat telah tersebar tentang imanmu kepada Allah. Jadi mendengar iman orang Tesalonika, banyak orang yang pada akhirnya beriman kepada Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara,
mereka menghidupi apa yang mereka dengar, dan dari kehidupan imannya banyak orang yang akhirnya mendengar tentang Yesus. Itu yang membanggakan. Jadi imannya luar biasa, pengabdiannya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Dan semua dari mana terjadi? Karena mereka betul-betul meneladani Kristus dan meneladani hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Saudara-saudara, sebutan menjadi Kristen atau orang Kristen sebetulnya di Alkitab hanya disebutkan 2 kali. Yang paling banyak itu murid. Sebetulnya saya mendengar dalam sejarah Kristen itu sebetulnya ejekan, yaitu pengikut Kristus. Tapi saudara-saudara, kalau saya mau mengatakan kepada Anda, di ujung kehidupan ini, sebetulnya itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ketika kita hidup dengan mempraktekkan pikiran Kristus, karena pikiran mempengaruhi perasaan, maka tidak usah banyak koar-koar khotbah, KKR, dan sebagainya. Dari kehidupan saja, orang bisa melihat, wow. Maka dikabarkan dalam Kisah Rasul, dan jumlah mereka ditambahkan setiap hari. Kenapa? Oleh karena orang-orang Kristen hidupnya jadi kesaksian yang baik, bukan menjadi batu sandungan. Luar biasa. Mari kita lihat konteksnya. Zaman itu tidak ada ibadah raya seperti sekarang, saudara-saudara. Pada zamannya Rasul Paulus tidak ada KKR besar-besaran, tidak ada konser musik, ya kan? Tidak ada pendalaman-pendalaman Alkitab seperti zaman sekarang, tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ingat baik-baik. Dan kalau saudara membaca di ayat-ayat awal, karena Roh Kudus yang membawa kebenaran dalam hidup mereka, sehingga kebenaran itu betul-betul menjadi rema. Ketika kebenaran menjadi rema, kebenaran yang mendikte perilaku mereka, mereka tidak akan kesulitan melaksanakan kebenaran firman. Ayat 5 mungkin. Ayat 5 akan menolong kita. Begitu luar biasanya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Perhatikan baik-baik. Tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Perhatikan baik-baik, saudara. Yang membuat mereka menjadi penurut-penurut firman. Karena mereka mendapatkan rema. Apa itu? Kebenaran yang menjadi pewahyuan. Caranya bagaimana? Tuntunan Roh Kudus. Dan Rasul Paulus mengakui, kami datang bukan menyampaikan dengan hikmat kami, tapi dari tuntunan Roh Kudus. Makanya waktu baca firman, dengar firman, jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus supaya firman tidak didengar oleh telinga kanan, keluar telinga kiri. Mengapa banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun jadi Kristen, hidupnya jadi batu sandungan? Karena tidak hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Karena apa? Firman-nya mental. Firman-nya hanya didengar kemudian lupa, seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Ada benih yang jatuh di jalan-jalan langsung dipatok oleh burung, ada yang jatuh di batu-batu tumbuh kemudian mati, ada yang jatuh di semak-semak langsung dijepit oleh tanaman atau semak yang lain. Percuma. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saya waktu membaca ini, saya diingatkan dan ditemplak kembali. Jemaat itu baru merasakan firman menjadi rema, firman menjadi pewahyuan pribadi, ketika firman itu diurapi oleh Tuhan. Makanya siapapun yang mengabarkan firman Tuhan harus mengandalkan Roh Tuhan. Seperti Rasul Paulus, orang yang hebat, dididik di bawah guru besar namanya Gamaliel, masih mengatakan, aku datang bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat dari atas, yaitu hikmat Tuhan. Karena hanya Roh Tuhan yang bisa membeberkan kebenaran kepada kita. Amin.
Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mengajak Anda semuanya, kalau mau menjadi jemaat teladan seperti jemaat Tesalonika, seperti yang dikatakan di ayat 10, jemaat yang siap menjemput. Jadilah orang Kristen yang meneladani Kristus dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hiduplah menurut firman. Hiduplah melayani Tuhan. Jadilah kesaksian yang hidup, sehingga ketika Kristus datang, masih ditemukan orang-orang beriman yang luar biasa. Wah, saya membayangkan, saudara-saudara, kalau setiap orang Kristen hidupnya seperti jemaat Tesalonika, tidak perlu KKR. Iya kan? Tidak perlu KKR, tidak perlu seminar-seminar. Karena apa? Orang-orang Kristennya sudah menjadi saksi hidup. Mereka melakukan apa yang mereka dengar, mereka memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mereka melayani tanpa dipaksa-paksa, mereka menjadi saksi yang luar biasa, dan kemanapun mereka pergi disukai semua orang, istilahnya. Itulah kerinduan saya, dan saya harap kita semua, saudara-saudara, mari kita, termasuk saya, selalu melakukan evaluasi, refleksi diri. Apakah saya sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Apakah saya sudah melayani Kristus dengan sepenuh hati tanpa pamrih? Apakah saya sudah betul-betul menjadi kesaksian hidup saya tanpa banyak omong, banyak orang yang diberkati? Saudara-saudara dengar, saya tutup dengan kalimat ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 15 harusnya jadi kenyataan. Apa itu? Pergi dan hasilkan buah. Dan biarlah buahmu itu tetap. Apa itu? Pergi dan mengasihi. Melalui kasih Kristus yang tinggal di dalam kita dengan meneladani Kristus, banyak orang yang nantinya akan tahu, banyak orang yang akan kenal kepada Tuhan, dan pada akhirnya, saudara-saudara, kita semua akan bahagia karena melalui kehidupan kita banyak orang yang kenal Tuhan. 2 hari yang lalu, saya ada tamu dari Amerika, dari Phoenix. Bukan orang Kristen. Dua-duanya datang dan melihat anak-anak panti kami yang ada di Denpasar. Namanya Bobby dengan Heather. Bobby dan Heather nih, waduh, badannya bertato semua, saudara-saudara. Karena suaminya memang tukang tato, istrinya model tato. Jadi seluruh badannya bertato. Waktu lihat pertama, saya sedikit agak berpikir negatif juga. Ini orang kok tatoan semuanya. Ternyata, saudara-saudara, pada waktu mendengar cerita mengenai pelayanan panti, apa yang kami lakukan untuk hamba-hamba Tuhan, rumah jompo di negara, mereka nangis. Saya kaget. Apalagi waktu mendengar salah satu anak panti yang namanya Elda, mereka menangis, 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 dan wow, akhirnya saya kaget dia bikin video di Facebooknya dan mengatakan, kami dijamah, kami disentuh oleh kasih Tuhan waktu melihat rumah yatim. Dan saya baru bicara dengan seorang pendeta, saya mau datang ke gereja. Coba saudara-saudara, waktu saya membaca statusnya itu, saya bilang, oh Tuhan, ternyata hanya dengan mempertontonkan kasih Tuhan melalui pelayanan yatim piatu ini, ada orang yang bertemu dengan Tuhan. Dan mereka membelikan anak-anak tas, kaos kaki, baju, dan sebagainya. Dan saudara-saudara, ini yang saya mau mengatakan. Ketika kita meneladani Kristus, ketika kita melayani Kristus, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita adalah orang Kristen yang siap menjemput Kristus, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saudara mengatakan, itulah yang menjadi kerinduan saya, Pak. Saya mau berdoa buat saudara. Tidak usah untuk melayani Tuhan, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi vikaris, tidak harus jadi majelis. Jadilah penurut-penurut Kristus. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus, jadi saksi hidup, kemudian kita mengabdikan diri kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami disadarkan kembali dengan membahas 1 Tesalonika pasal 1 ini. Kami disadarkan kembali betapa pentingnya menjadi murid Kristus, penurut-penurut Kristus, meneladani kehidupan Kristus. Dan ketika kami benar-benar memiliki pikiran dan perasaan Kristus, nama Kristus dimuliakan dan banyak orang yang datang kepada Kristus. Bapak berkati kami semua, sahabat-sahabat kami yang ikut di Zoom meeting maupun yang menonton lewat YouTube, supaya kami memiliki kerinduan menjadi jemaat, menjadi murid, menjadi sosok orang percaya yang telah siap menyambut kedatangan Kristus. Ampuni kami kalau selama ini kami setengah hati atau bahkan kami tidak punya hati untuk mengikut dan melayani Kristus. Ajari kami Bapa, di sisa hidup kami membaktikan diri, mengabdikan diri kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bu Ayu saya kembalikan.